Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadir semua ya? Alhamdulillah. Semoga dalam pembelajaran kita ini diberi kelancaran dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan duduk yang rapi. Silakan periksa dulu kelasnya masih kotor atau alhamdulillah sudah bersih ya. Ini ruangan kelasnya sudah bersih, alhamdulillah. Sekarang mulai saja pembelajaran ini kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Sipa. Mulai. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang materi rukun wudhu, sunah-sunah wudhu, syarat-syarat wudhu, dan macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Untuk materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu dan doa setelah berwudhu. Di mana setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu membuktikan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Juga kalian mampu meningkatkan tata cara bersuci dari hadas kecil secara benar. Dan juga setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk menentukan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antaranya hal-hal yang membatalkan wudhu itu adalah satu, keluarnya sesuatu dari lubang kubul atau dubur, di mana kubul artinya lubang yang terdapat pada kemaluan depan. Ini berlaku bagi laki-laki atau bagi perempuan. Apabila ada sesuatu yang keluar berupa cairan dari kubul seperti air seni, maka itu dipastikan akan batal wudhunya kalau ada yang keluar dari salah satu lubang kubul atau dubur. Begitupun apabila keluar sesuatu dari lubang dubur atau lubang belakang, baik berupa angin atau sesuatu yang padat atau cair, maka dipastikan akan batal wudhunya. Selanjutnya yang kedua adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Laki-laki dan perempuan yang sudah balik, jika bersentuhan ada dua perkara. Pertama, jika mahram. Siapa itu mahram? Seperti dengan saudara kandung, maka itu tidak akan batal wudhunya. Ataupun dengan orang tua kandung, itu pun juga tidak batal wudhunya. Lalu kedua, jika bukan mahram, jika kita bersentuh kulit dengan bukan mahram, maka batal wudhunya karena tidak ada pertalian darah atau pertalian susu atau ibu susu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah hilangnya akal dikarenakan tidur
pingsan, atau gila. Yang mana hilang akal artinya di mana saat kita tidak bisa memfungsikan akal untuk berpikir. Jadi kalau akalnya tidak bisa difungsikan untuk berpikir berarti itu hilang akal. Maka di situ adalah letak hilangnya akal. Bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada juga hilang akalnya itu ada yang bersifat sementara maupun permanen. Hilang akal karena tidak sengaja atau sementara. Contohnya seperti tidur, pingsan itu adalah sifatnya masih sementara. Sedangkan yang bersifat permanen adalah hilang akal karena gila atau kejiwaan. Lalu yang keempat, dari materi hal-hal yang membatalkan wudu, yang keempat adalah menyentuh kemaluan anak Adam. Yang mana menyentuh kemaluan dikatakan batal apabila disentuh dengan sengaja menggunakan telapak tangan. Namun apabila tersentuh tidak sengaja dan tidak dengan telapak tangan, maka tidak batal wudunya. Ukurannya yaitu seperti gini. Telapak tangan itu yang tidak terlihat kalau begini, kalau sedang begini, kalau dengan belakangnya ini tidak menjadi batal wudunya. Kemudian yang dimaksud anak Adam. Anak Adam itu artinya keturunan manusia yang sudah balik. Dalam penerangan kitab Safinah mungkin kalian tidak mempelajarinya, yaitu bersentuhnya menyentuh kemaluan anak Adam itu disentuhnya dengan telapak tangan. Kalau dengan punggungnya tidak menjadi batal. Sekarang larangan bagi orang yang berhadas kecil atau orang yang tidak mempunyai wudu atau batal wudunya. Di antaranya larangan bagi orang yang berhadas kecil atau yang batal wudunya, di antaranya satu, dilarang untuk sholat baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau kita tidak mempunyai wudu atau kita tidak mempunyai wudu itu berhadas, berarti sholatnya tidak sah. Yang kedua, haram atau dilarang yaitu tawaf. Tawaf itu adalah keliling Ka'bah 7 kali itu bagi yang bermunggah haji. Yang keempatnya, bagi orang yang tidak mempunyai wudu atau bagi yang berhadas itu dilarang menyentuh kitab suci Al-Quran. Kalau kita tidak punya wudu, maka jangan menyentuh Al-Quran. Yang keempat adalah membawa atau mengangkat Al-Quran. Jika kita tidak mempunyai wudu, dilarang untuk menyentuhnya dan untuk membawa atau mengangkat Al-Quran. Untuk kita setelah melaksanakan wudu itu disunahkan untuk membaca doa setelah wudu. Yang mana bunyi doa setelah wudu itu, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu adalah disunahkan untuk kita setelah melaksanakan wudu itu baca doa ini. Silakan kalian amati video pembelajaran yang ini. Hal-hal yang membatalkan wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah, wudu merupakan kegiatan bersuci dari hadas kecil yang termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jika seseorang sudah melaksanakan wudu dan belum batal wudunya, maka wudunya boleh digunakan beberapa
yang membatalkan wudu dan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan wudu. Sahabat muslim hafizahumullah, perkara yang dapat membatalkan wudu menurut ulama fikih terbagi menjadi 4 hal. Sekarang setelah kalian mengamati video tadi, silakan ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Setelah saya mengamati video di antaranya yang membatalkan wudu itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Apakah kalau saya bersentuhan kulit dengan teman wanita, apakah wudu saya batal? Siapa lagi yang mau bertanya dari materi yang ada di video tadi? Saya izin bertanya. Setelah saya mengamati dan menelaah di video ada bahasan yang membatalkan wudhu. Di antaranya keluarnya sesuatu dari lubang kubur dan dubur. Pertanyaan saya, kalau saya sedang punya wudhu terus ada cacing keluar dari lubang dubur, apakah wudhu saya batal? Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda Yoga. Pertanyaannya itu tadi tentang apakah batal wudhu jika Ananda Yoga bersentuhan dengan wanita. Kalau Ananda Yoga itu kan belum dewasa, belum mencapai baligh, maka kalau bersentuhan dengan wanita lain itu tidak batal wudhunya karena belum baligh. Baiklah, pertanyaan dari Ananda Anissa itu tadi katanya, apakah kalau dari lubang dubur keluar cacing batal gak wudhunya? Itu karena yang membatalkan wudhu tadi juga di video disebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu itu diantaranya ada yang keluar dari salah satu lubang kubul atau dubur. Itu pertanyaannya, kalau keluar cacing dari dubur itu maka batal wudhunya karena ada yang keluar dari lubang dubur. Sekarang silahkan bagi kelompok, dan ini Ibu akan membagikan LKPD ke tiap-tiap kelompok. Silakan amati, baca suruhannya dan diskusikan. Nanti kalau sudah beres diskusi dipresentasikan. Silakan sekarang berdiskusi tiap-tiap kelompok masing-masing, berdiskusi dan kerjakan itu suruhan yang ada di LKPD. Ini dari hasil kerja kelompok 1 ya. Ini tentang hilangnya akal. Ini ada kekurangan tuh, masih belum sempurna. Coba diskusikan lagi bersama kelompok masing-masing. Sekarang setelah kalian mempelajari LKPD, apa saja materi yang terdapat pada LKPD itu? Silakan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya ingin mengemukakan pemahaman saya, yaitu diantaranya yang membatalkan wudhu. Yang mana yang membatalkan wudhu itu ada 4. 1. Keluarnya sesuatu dari lubang kubur dan dubur. 2. Bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang sudah baligh. 3. Hilang akal. 4. Menyentuh kemaluan. Terima kasih.
Setelah saya menyimak pelajaran yang sekarang, saya menemukan materi yaitu larangan bagi orang yang batal wudu, yaitu 1. Jangan melaksanakan sholat fardu atau sunnah, 2. Tawaf, 3. Mengikuti kitab suci Al-Quran, 4. Membaca atau memanfaat Al-Quran. Terima kasih. Sekarang setelah kalian berdiskusi dari tiap-tiap kelompok, silakan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan di depan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 dan anggota. Saya Syifa, saya Karim, saya Najwa, saya Anita, saya Alim. Yaitu tentang yang dimaksud dengan hilang akal, yang mana hilang akal artinya di mana saat kita tidak bisa memfungsikan akal untuk berpikir, maka di situ adalah letak hilangnya akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan ada kelompok yang mau bertanya atau menyanggah ke kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Saya dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah saya perhatikan dari hasil diskusi kelompok 1 yaitu tentang hilang akal yang kelompok saya tanyakan, yaitu coba beri contoh orang yang hilang akal. Terima kasih. Bu, maaf saya ingin menyanggah. Saya dari kelompok 3 mau menyanggah dari hasil diskusi dan presentasi kelompok 1 dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, menurut kelompok saya yang dimaksud hilang akal itu bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang bersifat sementara dan ada yang permanen. Hilang akal karena tidak sengaja atau sementara, contoh seperti tidur, pingsan, sedangkan yang bersifat permanen adalah hilang akal karena gila. Terima kasih. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 1, yaitu tadi masalah hilang akal. Hilang akal itu ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Yang mana yang bersifat sementara itu seperti tidur atau apalagi mabuk, ya. Kalau yang permanen contohnya seperti orang gila, itu yang dimaksud dengan hilang akal, yang mana hilang akal itu dikala kita fungsi akal kita tidak berfungsi. Saya belum paham mengenai orang yang hadas tidak boleh menyentuh Al-Quran. Untuk orang yang tidak mempunyai wudu atau sedang berhadas, tidak boleh memegang Al-Quran, karena memegang Al-Quran itu harus mempunyai wudu. Tadi juga dibahas dalam materi, dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudu atau larangan bagi orang yang berhadas itu diantaranya adalah dilarang membawa Al-Quran, dilarang memegang Al-Quran, dilarang sholat, dan dilarang untuk tawaf. Sekarang silakan kerjakan tugas yang ada di LKPD. Kerjakan oleh masing-masing. Silakan kumpulkan itu LKPD-nya. Terima kasih.
Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.